Halo teman-teman Akasian. Halo Akasians, ketemu lagi di podcast Hima Akasia Season 3 episode 1 yang tentunya akan membahas topik yang gak kalah menarik nih, ya nggak Chelsea? Betul banget tuh, Shell. Wait. Sebelum bahas lebih dalam lagi, ada baiknya kalau kita kenalan dulu nggak sih, Shell? Oh iya, bener banget. Kayaknya lebih asik kalau kita kenalan dulu deh. Kenalin semuanya, nama aku Shelby Ana Caroline, mahasiswi aktif semester 1 program studi akuntansi. Dan aku Celselena Raswandi, mahasiswa aktif semester 1 program studi akuntansi. Kami bakal nemenin kalian dari awal sampai akhir kegiatan, jadi jangan lupa untuk tetap stay tune ya. Iya, bener nih, karena pasti banyak hal menarik seputar dunia perkuliahan dan kerja yang akan kami bahas loh. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Tapi tahu nggak sih, Shell, di podcast kita kali ini, kita nggak cuma berdua doang loh, Shell. Karena kita bakal ditemenin oleh narasumber kita. Iya, bener banget nih, Cel. Di sini kita akan ditemani oleh Civedanta Dharma. Nah, kira-kira kamu tahu nggak nih, Cel, siapa sih Civedanta? Tentu aku tahu dong, Shell. Civedanta ini kan narasumber podcast kita hari ini, Shell. Iya juga sih, Cel, nggak salah. Tapi di sini aku bakal sedikit ngejelasin soal siapa sih narasumber kita yang kece satu ini. Nah, Civedanta Dharma merupakan salah satu mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia program studi akuntansi semester 5 loh. Beliau juga merupakan salah satu alumni pengurus dari Hima Akasia loh, Cel. Nah, lebih kerennya lagi nih, saat ini beliau juga sedang bekerja sebagai audit support di salah satu KP di Tangerang. Wow, keren banget dan kece banget ya Shell narasumber kita hari ini. Duh, daripada nunggu lama-lama lagi, mending kita panggil langsung ya narasumber kita. Halo Civedanta Setia Dharma. Halo Shelby, halo juga Chelsea. Welcome Civedanta. Boleh dong Ci sapa teman-teman Akasians dulu. Oke, halo teman-teman Akasians. Kenalin, aku Vedanta Setia Dharma atau biasa juga aku dipanggil Veve. Wah, halo Civeve. Gimana nih Civeve kabarnya? Lagi sibuk apa aja akhir-akhir ini? Kabarku baik, bersyukur masih sehat juga ya. Terus untuk kesibukan atau weekdays-nya kuliah sambil kerja, pagi sampai sorenya di kantor, terus sore sampai malamnya ke kampus berarti. Sama paling weekend lagi ini sih, Sabtunya ikut pelatihan brevet. Wow, cukup padat ya Ci ya. Kita mau Iya, nanya-nanya nih Ci, seputar kuliah, kerja dan organisasi, apalagi kita mahasiswa baru, pasti penasaran banget Ci. Boleh dong Ci ceritain sedikit pengalaman sewaktu kuliah, kerja dan organisasi? boleh-boleh. Kuliah kerja sambil organisasi ya. Jadi bisa dibilang pengalaman yang nggak bisa dipungkiri dari kata lelah tentunya. Tapi tiap hari ini mungkin emang dipenuhi dengan kehektikan yang beragam. Dari tugas kuliahnya, kerjanya, terus juga proker-proker organisasi. Cuma di balik itu semua pastinya banyak manfaat, ilmu berharga, dan keseruan tersendiri yang aku temuin. Gitu. Wah, wah, aku salut banget nih sama Civedanta. Banyak ya Ci pengalamannya dan kegiatannya juga. Bener banget, banyak banget pengalamannya nih. Nah, aku mau sedikit nanya nih, karena aku agak sedikit penasaran. Gimana sih cara Cici ngatur time management supaya nggak bentrok satu jadwal sama jadwal-jadwal yang lain? Terus juga solusinya kalau misalnya ada jadwal yang bentrok itu gimana? Hmm. Nah, cara aku atur waktu ini untuk bisa manage tiga hal tersebut ya. Biasanya dengan nyusun timetable atau time budget. Jadi kalau misalkan di dalam audit itu pasti common sama yang namanya itu timetable dan time budget di dalam kalau auditor mau ngerjain satu project ya. Jadi kita tentuin dulu nih to-do list apa yang mau dikerjain. Kamu bagi antara kuliah, kerja, organisasi. Nah, terus kamu harus bisa portioning waktunya untuk ketiga hal tersebut masing-masingnya kayak gimana. Cara portioningnya ini banyak. Cuma kalau aku sendiri lebih mementingkan faktor urgensi. Terus yang kedua juga mengukur kemampuan atau kapabilitas diri aku sendiri dalam menyelesaikan suatu tugas atau kerjaan.
Nah, terus tadi kalau misalkan nemu jadwal yang bentrok ya. Jadi kalau misalkan ketemu jadwal yang bentrok nih, mungkin antara kuliah, organisasi, atau kuliah sama kerja, yang paling utama adalah aku komunikasikan dulu. Komunikasikan ini ke rekan, ke atasan, atau mungkin ke teman seanggota ya, kalau lagi di organisasi. Jadi sampaikan dulu aja, mungkin di waktu ini, hari ini ternyata ada urgent yang lain, nggak available. Nah, kalau misalkan ternyata bisa di reschedule itu lebih bagus, karena berarti nantinya aku tetap bisa ikut dong. Cuman kalau misalkan ternyata nggak bisa di reschedule, kuncinya yang tadi, kamu komunikasiin. Karena kita mau kuliah, kerja, ataupun organisasi, kita kerjanya itu nggak gerak sendiri. Kita itu sama rekan, sama teman seanggota, yang mana bisa didiskusikan, di-brainstorm, adakah alternatif yang lain. Paling kalau misalkan nggak ketemu alternatif di mana kita tetap bisa ikut, pasti rekan kita mau untuk backup kita juga, karena itu kerja tim ya, paling gitu. Oh, jadi gitu ya caranya Cici dalam mengatur time management yang biasa Cici lakukan. Yang penting itu komunikasi ya, Cici ya. Iya, betul. I see. Aku setuju banget nih sama Shelby dan Cipedanta. Cipedanta, aku penasaran banget nih, saat kuliah, kerja, dan organisasi, pasti ada dong ya titik penatnya. Lalu gimana cara Cici mengatasi waktu yang padat itu dikala Cici sedang mengalami hal tersebut? Apa aja sih yang biasa dilakuin supaya bisa meningkatkan semangat dan mood pada kala itu? Oh, jadi kalau misalkan kita lagi terlalu hektik sama 3 hal tersebut ya, Junet? Oh, jadi, eee, aku coba tahan diri dulu. Mungkin aku terlalu overwhelmed sama ketiga hal tersebut. Jadi, beri waktu untuk istirahat untuk diri sendiri, beri nafas, chill sebentar, terus, cara-cara tersebut itu untuk refulfill energi supaya bisa kerja lagi. Jadi jangan dibablas, kalau dibablas nanti yang ada nggak sehat, baik fisik maupun mental, itu nggak bagus, dan kerja kita pun kualitasnya jadi menurun. Nah, terus, gimana cara aku buat balik semangat sama balikin mood, itu ada banyak caranya. Kalau misalkan lagi capek banget nih, paling ujung-ujungnya aku tidur. Terus kalau misalkan lagi penat tapi mau ngelakuin satu hal, aku beralihnya itu ke kegiatan-kegiatan yang untuk organize sesuatu. Entah itu kayak bersih-bersih rumah atau enggak gardening. Itu seru banget. Sama mungkin yang bisa bikin manfaat bagi kesehatan juga workout di rumah gitu paling. Untuk melakukan hal positif lainnya itu bisa meningkatkan mood ya berarti ya, Ci ya. Intinya di Iya setiap hal benar. yang kita kerjakan itu harus semangat tentunya ya, Ci ya. Mhm. Benar, harus semangat dalam mengerjakan segala sesuatunya. By the way, Ci, aku mau minta spill dikit tips and trick supaya bisa lancar dalam kuliah, kerja, dan organisasi juga. Hmm, tips and triknya ya. Sejujurnya aku nggak punya tips and trick khusus. Tapi poin utama untuk bisa terus bagus dalam kuliah, kerja, dan organisasi adalah komitmen. Dimana kalau misalkan pas awal udah tentuin mau melakukan ketiga hal ini, komitmen inilah yang buat kita itu bisa terus konsisten dan bertahan untuk bisa ngehadapin segala tantangan yang ada, terus segala kesulitan yang ada. Jadi mungkin kuncinya adalah komitmen ya. Oh, jadi kita harus komitmen terhadap apa yang sudah kita ambil ya, Ci ya. Betul, betul banget itu. Nah, ini nih yang pastinya bermanfaat banget untuk pendengar pada hari ini. Terima kasih ya, Ci, udah mau spill tips and triknya. Iya. Tadi Ci Vedanta ada bilang tentang tantangan nih, Ci. Aku pengen tahu sih tantangan terbesar apa yang Cici biasa dapetin ketika melakukan ketiga kegiatan tersebut. Terus gimana cara Cici mengatasinya? Hmm, tantangan yang aku hadapin
ketika aku mau berusaha untuk bisa menyeimbangkan eksistensi aku di kuliah, kerja, dan organisasi. Yang mana itu pasti sulit ya. Untuk bisa nyeimbangin ketiga hal tersebut sesuai proporsinya masing-masing ini perlu tadi komitmen untuk bisa menghadapi semua permasalahan yang ada. Terus kalau misalkan kita nemuin masalah nih, pastinya kita bakal kebingungan. Nah, salah satu kuncinya adalah kamu mungkin cari orang yang kamu yakini atau percaya bisa bantu kamu. Karena kan kita kerja di dalam kuliah, organisasi maupun di kantor, itu nggak sendiri. Kamu punya rekan, kamu punya pembimbing, kamu bisa cari saran juga dari mereka, dan mereka pasti juga mau bantu kamu. Paling begitu. Oh, oke, Ci. Berarti kesulitan terbesarnya itu adalah menyeimbangkan ketiga hal tersebut, work-life balance ya, Ci ya. Nah, Iya. aku yakin banget pasti sulit sih saat itu untuk menyeimbangkan ketiga hal tersebut. Aku penasaran sih, Ci, apa sih waktu itu tujuan dan motivasi Cici dalam menjalani ketiga hal tersebut, kuliah, kerja, dan organisasi? Karena pasti akan capek banget ya kalau kita nggak ada tujuan dan motivasinya. Manfaat apa aja juga yang bisa diraih dalam melakukan ketiga hal tersebut? Hmm, jadi sebenarnya tujuan sama motivasi aku waktu itu karena aku mau coba bertumbuh ya atau improve diri aku sendiri. Karena sejujurnya aku orangnya dulu pemalu, susah buat bangun komunikasi. Tapi bukan cuman kayak ngomong di depan publik yang malu, tapi kayak untuk komunikasi sama satu orang pun aja itu susah bagi aku. Nah, di situ tuh aku mulai apa ya, pengen keluar dari zona nyaman dan ambil risiko untuk bisa ngerubah diri menjadi yang lebih baik. Karena aku ditanamin juga kalau improvement itu muncul ketika kita mau step up the game yang kita mainkan. Jadi paling karena gitu sih. Intinya itu self-improvement ya, Ci, ya, tujuan Cici saat itu. Iya, bener banget itu. Terus untuk manfaatnya sampai saat ini, Cici dapat apa aja dari melakukan ketiga hal tersebut? Manfaatnya banyak banget ya di organisasi sendiri. Aku belajar gimana cara organize suatu acara atau kegiatan di kepanitiaan gitu ya. Sama komunikasiku pun juga aku ngerasa bertumbuh banget. Either itu komunikasi secara internal sama panitia-panitia yang lain, ataupun komunikasi ketika aku mau menghubungi pihak luar, misalkan kayak nyari narsum. Kayak kalian gitu pasti juga ngerasain kan. Nah, terus apalagi ya? Eh, sama teknik gimana cara kita problem solving. Itu banyak ditemuin ketika kita organisasi. Dan ilmu-ilmu yang ada di organisasi ini berguna bagi kita ketika terjun di dunia kerja. Di dunia kerja maupun kuliah itu perlu banget yang namanya jago public speaking. Terus apa ya, komunikasiin ide-ide kita sama mempresentasikan hasil kerja kita ke atasan kita atau enggak ke dosen kayak gitu. Wah, ya ampun, ternyata banyak banget ya, Ci, manfaat yang bisa kita dapat dari melakukan ketiga hal itu. Hmm. Bener banget, Shell. Yang aku lihat ya, dari selain dapat capeknya, kita juga bisa dapat banyak manfaat loh dari melakukan ketiga kegiatan sekaligus gitu. Aku mau minta saran dong, Ci, untuk para pendengar podcast hari ini. Siapa tahu ada yang mau menjalani kuliah, keorganisasian, dan bekerja sekaligus. Kira-kira apa aja nih yang harus dipersiapkan, dan boleh minta kata-kata penyemangatnya nggak ya untuk para kasihan yang berada di fase tersebut? Saran dari aku kalau kalian mau terjun untuk kuliah, kerja, dan organisasi, yang pertama tadi kumpulin komitmen sama kumpulin tekad ya. Terus harus siap secara fisik dan mental karena pasti bakal lelah banget. Cuman jangan jadi takut karena aku ngomong kayak gini. Karena lelah itu pasti, sulit itu wajar, tapi hasil dan ilmunya itu bakal sepadan dengan waktu dan tenaga yang kamu keluarkan.
Terus untuk yang lagi di fase-fase kayak gitu juga kayak aku dulu, tetap semangat, aku acungin jempol juga buat kalian. Buat yang kuliah sambil organisasi juga kalian sama hebatnya. Mau untuk self improvement juga ya berarti, nemuin diri kalian yang lebih baik lagi. Jadi semangat lah pokoknya buat kalian. Makasih. Wih, aku yang denger juga jadi makin semangat nih, Ci ya. Intinya teman-teman Akasian, walau kalian sesibuk apapun, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap konsisten pada komitmen kalian. Terima kasih banyak Kak Ci untuk sharing-sharingnya di podcast kita kali ini. Iya, sama-sama. Wah, keren banget sih, baik dari sesi podcast kita maupun narasumber kita hari ini. By the way, terima kasih ya Ci udah mau meluangkan waktu untuk hadir dan sharing di podcast hari ini. Bermanfaat banget ya Chelsea. Bener banget. Gak cuma bermanfaat, tapi juga seru banget kan, Shell? Makasih banyak ya, Ci. Udah mau cerita dan kasih saran juga loh ke kita. Terima kasih Ci. Iya, sama-sama. Wah, saking asiknya nih aku ngedengerin cerita-cerita, motivasi-motivasi, aku sampai gak sadar kita di penghujung podcast hari ini. Aku Selviana dan Aku Chelsea. kami pamit undur diri ya guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang benar. Semoga podcast hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk like, Komen. dan subscribe ya. Bye. Bye.